Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kay dari kelas 4 Agus akan mempresentasikan hasil proyek kelas Kolase Pahlawan Cut Nyakdin. Cut Nyakdin ya. Oke, silakan Kay, boleh dipresentasikan. Hadis jalan menuju surga. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melakukan sholat fardu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta tidak menambah sedikit pun, apakah saya bisa masuk surga? Ciri-ciri fisik tinggi dan berambut panjang, sifat pintar dalam membuat strategi, cerdas dan sabar. Oke, cerdas dan sabar. Oke, boleh ditunjukkan lagi. Cut Nyakdin lahir di Aceh. Keluarganya adalah bangsawan yang taat beragama. Sejak kecil, selain diajari ilmu agama, Cut Nyakdin juga diajari ilmu berumah tangga. Semua pendidikan ini membuatnya memiliki sifat sabar, rajin, dan tidak mudah putus asa. Saat dewasa, Cut Nyakdin menikah dengan Teku Ibrahim. Mereka dikaruniai anak laki-laki. Suatu ketika, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Ketika tahu suaminya gugur saat melawan penjajah kafir Belanda, Cut Nyakdin sangat marah. Lalu, di tahun 1880, Cut Nyakdin menikah dengan Teku Umar. Bersama-sama memimpin rakyat Aceh melawan Belanda. Tahun 1899, Teku Umar gugur dalam perang di Aceh pada tanggal 11 Februari tahun 1988. Suatu ketika, Cut Nyakdin ditangkap Belanda dan Cut Nyakdin diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Oke, karyanya berbentuk apa? Itunya, alasnya persegi panjang. Oke, boleh dibalik karyanya, Oke. Pahlawannya Cut Nyakdin ya. Pembuatannya berapa lama? 1 jam. 1 jam? Nah, membutuhkan berapa cangkang telur nih? 3 dong. 3 cangkang telur. Oke, ini dia penampakan ataupun hasil karya ya dari pahlawan Cut Nyakdin. Oke, barakallah. Oke, sudah mempresentasikan karyanya. Oke, teman-teman, boleh kita berikan tepuk tangan dulu kepada ya. Oke, silakan teman-teman, adakah yang ingin bertanya kepada Oh, ada Mahira, ada Aldin. Oke, silakan Mahira. Perasaan pas sudah selesai proyek kelasnya apa? Perasaan apa? Ya, senang sih. Senang. Karena udah selesai, jadi nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Senang karena sudah selesai. Oke, ada Aldin. Apa Aldin pertanyaannya? Kayak. Ya. Berapa hari bikinnya? Berapa hari tadi bikinnya? Cuma 1 jam. 1 jam. Kenapa, Aldin? Material atau bahan-bahan yang dibutuhkan? Styrofoam. Iya, habis itu kertas pastinya sama dia. Oke, jadi Alwi ada styrofoam, ada kertas, cangkang telur, cat warna, dan gambar ya, peringan gambarnya, kertas gambar. Oke, Mahira silakan. Itu lebar panjang styrofoamnya itu berapa? Oke, apakah sudah menghitung berapa panjangnya sentimeternya? Sudah?
Berapa panjangnya? Panjangnya itu 60 cm. 60 cm. Lebarnya 40 cm. Berapa? 40 cm. 60 kali 40 cm ya, persegi panjang. Oke, terima kasih, Kay. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo mulai, Fabian. Nama saya Fabian dari 4 Alkut Fabian akan mempresentasikan kolase pahlawan apa? Boleh ditunjukkan. Oke, Jenderal Sudirman. Oke, silakan Fabian, boleh disampaikan proses pembuatannya seperti apa? Oke, istidadan. Oke, bagaimana ya adab kita ketika ada teman yang sedang presentasi? Oke, silakan. Bagaimana sikap kita? Oke, Ustaz Amar melihat masih ada yang belum duduk di tempatnya. Oke, silakan Fabian, boleh dilanjutkan proses pembuatannya. Berapa lama dibuatnya? 30 menit. Untuk waktu pengumpulannya berapa lama pengumpulan cangkang telurnya? 1 hari. 1 hari. Berapa cangkang telur yang dibutuhkan? Berapa telur? Berapa cangkang telur? 3. 3. Oke. Masih ada sisa tuh. Masih ada sisanya. Rasanya apa? Perasaan Fabian ketika selesai membuatnya? Rasanya biasa aja. Biasa aja. Apakah ada hikmah yang bisa Fabian ambil setelah membuatnya? Adakah hikmah yang bisa diambil? Nggak ada. Apakah bisa kita ambil ketelitian, terus kesabaran dalam proses membuatnya? Bisa gak kita ambil? Bisa ya. Berarti hikmahnya kita harus bersabar ya dalam proses ya. Apalagi Fabian, dari Jenderal Sudirman yang Fabian ketahui apa nih? Beliau seorang apa? Seorang guru. Bahasa Arabnya guru. Mudarrisun. Seorang guru dan seorang apa? Seorang apa juga beliau? Jenderal Sudirman. Seorang jenderal berarti pekerjaannya apa? Kalau jenderal itu berarti di profesi apa pekerjaannya jenderal? Membuat rencana. Tentara. Bahasa Arabnya surtiyun. Oke. Menggunakan bangun apa alasnya? Persegi panjang ya. Apakah Fabian sudah mengukur panjang lebarnya? Belum. Menggunakan persegi panjang ya. Oke, ada lagi yang ingin sampaikan? Tidak ada. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa. Hari ini saya bakalan presentasi kelas bulan November. Kolase dari cangkang telur. Pahlawannya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, silakan dilanjut, Kalisa. Ciri fisiknya Haza Yudut Wama Hirun. Iya, Wama Hirun. Boleh tidak? Apa artinya? Pandai. Iya, hada itu apa? Ini rojulun, laki-laki. Qawiyun, kuat. Wa mahirun. Pandai. Iya, dan pandai ya.
Oke, good. Tunggu. Perjuangannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surat Al-Maun kepada santri-santrinya di daerah Pangkauman, Yogyakarta. Beliau menyuruh mereka untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Kiai Dahlan, demikian beliau biasa dipanggil, mendirikan organisasi Lanjut, Kalisa. Muhammadiyah. Lalu beliau juga mendirikan sekolah agar anak-anak miskin bisa bersekolah dan mendirikan rumah sakit agar orang-orang miskin bisa berobat dan dengan mudah. Selain beliau juga membangun panti asuhan agar anak-anak yatim piatu tidak terlantar hidupnya. Kiai Dahlan ingin umat Islam kembali ke ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan kiblat Masjid Kesultanan Yogyakarta agar arahnya benar-benar lurus ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Oke. Ya. Hikmah terkait dengan hadis jalan menuju surga. Ibadah yang dapat memasukkan kita ke surga adalah salat. Kiai Haji Ahmad Dahlan terkenal dengan ahli ibadah dan salat fardunya tidak pernah tertinggal. Sikap yang mencerminkan sila-sila Pancasila. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sila 1. 2. Berani membela bangsa sehingga disegani oleh penjajah Belanda. Sesuai dengan sila ketiga. 3. Berbagi dengan sesama dan yang membutuhkan. Sesuai dengan sila 5. Keteladanan sifat Rasulullah. Kiai Haji Ahmad Dahlan seorang yang sangat dermawan, dapat dibuktikan dengan pendirian sekolah dan rumah sakit bagi orang-orang miskin. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan panti asuhan untuk anak yatim piatu. Oke. Nah, ini berapa hari prosesnya? 2 hari. 2 hari. Berapa cangkang telur? Tadi nggak dihitung sih, masih banyak cangkang telurnya. Oh, masih banyak. Oke, dicatnya menggunakan cat apa ini? Cat akrilik. Cat akrilik. Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau ini backgroundnya biru karena dia pendiri pendirikan Muhammadiyah. Oke, Muhammadiyah. Terus apa lagi? Sudah. Sudah. Oh, itu simbol dari warna biru ya, Kalisa ya. Oke, boleh ditutup dulu, Kalisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk Kalisa. Oke. Berapa jam pembuatan proyek Kalisa? 2, 3. Yuk. 3 atau 2 hari. 3 sampai 2 hari waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Sakil. Hari ini aku mau presentasi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, silakan Sakil. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 10 April 1875. Profesi Kiai Haji Hasyim Asy'ari guru, Suaranya lebih keras, Sakil. Sun,
Tuan Guru Besar had had Hadratus Syekh. had Hadratus Syekh. Syekh. Syekh Ulama Royuddin. Royuddin. Ciri-ciri fisiknya berjenggot, multahi, kurus, nahifun. Sifat kepahlawanannya religius, mutadayin, cerdas, mahirun, pemberani, mutahawir, gigih, matsadir. Sikap keteladanan Rasulullah yang pada Haji Masyari. Cerdas, pemimpin yang baik, tidak mau menyembah selain Allah, giat memperdalam ilmu agama. Perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari karena tidak mau menyembah kaisar Jepang dan matahari. Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau menolak karena hal itu termasuk musyrik, yaitu pembuatan penyekutuan Allah. Penyekutukan Allah. Setelah Indonesia merdeka dari penjajah Jepang, tentara Belanda dan Inggris datang ke Indonesia untuk menjajah lagi. Sebagai ketua Majelis Syuro Muslim Indonesia dan tokoh Nahdlatul Ulama, di mana Kiai Hasyim menyerukan resolusi jihad untuk pahlawan pasukan Belanda dan Inggris. Hikmah terkaitan Ki Haji Hasyim Asy'ari dengan hadis ke-22. Pertama, beliau giat menuntut ilmu untuk memperdalam ilmu agamanya. Kedua, beliau mengajarkan ilmu agama yang sudah didapat. Ketiga, beliau menolak menyembah selain Allah. Contoh sifat Ki Haji Hasyim Asy'ari yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila. Sila pertama, tidak mau menyekutukan Allah. Kedua, membela kebenaran dan keadilan. Ketiga, ikut berjuang membela tanah air dan bangsa. Keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sila kelima, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Oke. Lagi Syakil? Tidak ada. Oke. Boleh tutup dulu nanti. Oke. Sebelum ditutup, alasnya menggunakan bangun apa? Styrofoam. Persegi panjang atau persegi? Persegi panjang ya. Sudah diukur panjang lebarnya? Belum. Oke. Baik, nanti bisa diukur ya. Oke, apalagi perasaan Syakil setelah membuat ini, hikmah yang diambil dari perasaan. Misalnya Ustaz Ammar dari membuat ini, Ustaz Ammar menjadi teliti. Kalau Syakil apa misalnya? Aku jadi mengetahui tentang Ki Haji Hasyim Asy'ari. Oke, Masya Allah, jadi mengetahui informasi ya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, sudah Syakil presentasinya? Boleh ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan proyek Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namanya siapa? Enif dari 4 Alkut. Dari kelas 4 Alkut. Oke. Boleh. Masa kecil sangat pencerah. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara pasangan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ia memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Saat kecil ia tidak mendapat pendidikan sekolah, namun ia mendapatkan keterampilan sastra dasar dari sang ayah, teman dan saudara iparnya. Sejak kecil, Dahlan sudah menunjukkan jiwa kepimpinannya. Ia pun mulai belajar mendalami ilmu agama Islam. Bahkan pada umur 8 tahun, ia sudah mampu membaca dan menyelesaikan bacaan Al-Quran. Pada umur 15 tahun, Dahlan mula pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Ia menetap di sana untuk memperdalam ilmu agama selama 5 tahun. Saat pulang kembali ke Yogyakarta pada tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, nama salah seorang ulama besar di kota Mekah. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah kembali ke Jawa pada 1888, ia menikah dengan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, anak dari seorang imam dari Masjid Agung di Yogyakarta. Sang pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dalam usia 54 tahun. Atas jasa-jasanya beliau dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dasar penetapan Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional adalah sebagai berikut. 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah. 2. Muhammadiyah telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. 3. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Sesi guru mudarrisun. Ciri-ciri fisik laki-laki rojulun. Sifat pahlawan pandai, mahirun. 2. Narasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Ayahnya bernama Kiai Abu Bakar dan ibunya bernama Siti Aminah. Dia adalah putra keempat dari 7 bersaudara. Nama masa kecilnya adalah Muhammad Darwis, yang kemudian kelak beliau ganti menjadi Ahmad Dahlan setelah kembali dari belajar di kota Mekah pada umur 20 tahun. Hikmah keterkaitan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan hadis ke-22 yang menuju surga. Mengajar agar kita rajin bertanya tentang sebuah ilmu yang belum kita ketahui, seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang belajar agama Islam sejak umur beliau masih belia, dan kemudian pada umur 15 tahun pergi menunaikan ibadah haji sekaligus belajar agama di kota Mekah selama 5 tahun selamanya. Karena menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang Islam. 4. Sikap keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jiwa pemimpin, cerdas, fatonah,
Publik menyiarkan berkasih sayang kepada sesama manusia. Karena sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mencerminkan pengalaman sila Pancasila. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, baik hati dan dalam menolong rakyat yang saat itu kesusahan akibat penjajah Belanda. Sampai situ aja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan selama dua hari, Rabu dan Kamis. Berapa cangkang telur? Berapa cangkang? Ini alasnya menggunakan bangun apa? Cangkang telur. Kardusnya bangun datar, persegi panjang atau persegi? Persegi panjang ya. Sudah diukur alasnya, panjang lebarnya? Belum dihitung ya. Oke, nanti boleh dihitung ya. Oke, perasaan ini apa nih setelah selesai membuatnya? Senang dan tinggal dikumpulkan kepada ustaz. Oke, terima kasih Nif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musa, kelas 4 Alus. Saya akan mempresentasikan Tuanku Imam Bonjol. Oke, silakan. ciri-ciri fisik berjanggut, multazim, sering memakai surban, walban tadi aimana, matanya lebar, ayun wasia, hidung mancung, an'af mudabbaba, sifat berjiwa pemimpin, tidak mudah menyerah, pintar membuat taktik melawan penjajah. Yuk. Tuan Ibu Imam Bonjol bernama asli Muhammad Sahar, ibunya bernama Hamatun dan ayahnya bernama Bayanuddin, seorang ulama. Imam Bonjol ingin memberantas perjudian, menyabung ayam dan mabuk-mabukan pada kaum adat. Keinginan didukung oleh 3 orang haji. Namun kaum adat menolak hingga peperangan terjadi. Kaum adat dibantu oleh penjajah Belanda, tetapi tetap gagal dalam perang pagi. Kaum adat bersama beberapa pengikutnya. Penjajah Belanda berpura-pura berunding untuk menangkap tuanku Imam Bonjol. Akhirnya Tuan Imam Bonjol diasingkan di Cianjur dan dimakamkan di Lotas. Keterkaitan pahlawan Tuan Imam Bonjol dengan hadis jalan menuju surga. Tuan Imam Bonjol mengajak kaumnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharamkan yang haram seperti menyabungi ayam, berjudian, dan mabuk-mabukan. Contoh sikap pahlawan Tuan Imam Bonjol yang mencerminkan pengalaman Pancasila. 1. Mengajarkan tauhid Islam kepada kaum adat sesuai dengan sila pertama. 2. Memberantas kezaliman dari berjudian, mabuk-mabukan, sabung ayam sesuai dengan sila kedua. 3. Mempersatukan pasukan di Parang Padri untuk memberantas kezaliman yang ada sesuai dengan sila ketiga. 4. Bermusyawarah bersama tokoh agama. 3. Orang haji.
sesuai sila keempat. 5. Berusaha mengikuti perjanjian seperti tercermin di sila kelima, walaupun dikhianati oleh kaum adat dan penjajah Belanda. Sikap keteladanan Rasulullah yang ada dalam pahlawan tuanku Imam Jandol. 1. Sabar. 2. Rajin beribadah. 3. Memberantas kemungkaran. 4. Seorang pemimpin yang baik. Masih ada ya. Hadis kedua. Sudah hafal? Boleh dibacakan? Sudah hafal? Sudah. Ini yang bukan dari buku. Oh iya. Boleh yang dari buku yang mushafal coba. Baru hafal setengah. Nggak apa-apa coba. Boleh kok. Anna rajulan sa'ala Ara'aita idza sallaitu salawati maktubati wa sumtu Ramadan. Udah sampai situ. Sampai situ, baru sampai situ. Oke, boleh dibacakan lagi terjemahannya. Dari Abu Abdillah Jarir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimana pendapat Anda? Kabarkan padaku. Apabila aku mengerjakan sholat fardhu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Muslim. Ada lagi? Proses pembuatannya berapa lama? Pembuatannya itu sekitar 7 jam. 7 jam. Membutuhkan berapa cangkang telur? Membutuhkan 3. salahnya kalau nggak salah 15 cangkang telur puyuh. Terus itu Telur ayamnya itu 2 sampai 3 ya, gitu ya. Oke, boleh diunjukin. Apa lagi? Apa itu? Oh, panjangnya. Boleh. Panjangnya 40 cm, 10 cm. kelilingnya 58 cm, kali 4 persegi panjang, Iya. 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 98 sama dengan 196 cm. Oke, kelilingnya itu ya? Iya, oke. Boleh dikasih lihat. Oke, bagus. Menggunakan styrofoam ya? Oke, perasaan Musa apa nih setelah membuat proyek kolase cangkang telurnya? Ada rasa puas Puas, apalagi? dan melelahkan. Dan melelahkan. Apa hikmahnya yang bisa Musa ambil berarti? Hanya kita harus tetap Sabar. bersabar Dan tidak putus asa ya. Oke, boleh ditutup Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.